Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kiram wa ala alihi wa ashabihi minal arabi wal ajam. Puji syukur kepada Allah, pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, nikmat keamanan, kesehatan, ma'unah, sehingga pada pagi ini kita masih mampu hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sebuah ibadah yang besar nilainya, yaitu salat subuh, lebih-lebih dengan berjamaah. Kemudian hamdalah dan salam kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita yang rindu ingin masuk syurga Allah. Kemudian salat dan salam kepada keluarganya, para sahabat, kepada ulama mutaqaddimin, kepada ulama-ulama mutakhirin, dan kepada ulama-ulama yang tebar yang saya muliakan, pada seluruh pengurus daripada Selasa subuh berjamaah tausiah subuh. Kemudian yang saya muliakan pada guru-guru, pada dimusyik barangkali yang hadir, kemudian mandum jamaah yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, pertama sekali dalam kesempatan ini mungkin mengisi kekosongan jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya di dalam kita mengkaji daripada sifat 20, yaitu disebut dengan sifat jaiz. Jaiz ini dalamnya disebutkan fa'alul lima yurid, berbuat ianya Allah bagi barang yang Dia kehendaki. Jadi dalam halnya kembali kita melihat kepada takdir Allah. Takdir Allah itu ada dua. Yang pertama disebut dengan takdir yang mukhayyar, kemudian yang kedua disebut dengan takdir yang musayyar. Takdir yang mukhayyar ini adalah takdir secara zahiriahnya kita mentenjutnya di dalam memilih. Misalkan di dalam mencari penghidupan yang layak, tanyo tak pakai beje, artinya masih ada pilihan model apa ingin kita pakai baju. Kita kepingin punya istri, model apa mungkin kita kepingin menikah dengan seorang perempuan. Di dalam memilih pendidikan barangkali kepada anak, di dalam memilih makanan, semua yang sifatnya termasuk membeli kendaraan, ini semuanya disebut dengan takdir, tetapi takdirnya adalah takdir mukhayyar. Ada takdir yang disebut dengan kepilihan kita. Kemudian yang kedua ada takdir yang musayyar. Takdir musayyar artinya takdir Allah yang tidak bisa dipilih oleh manusia. Misalkan Allah memilih kita ini sebagai seorang laki-laki dari rahim perempuan, dari katakanlah mungkin ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang dan sebagainya. Kemudian ada yang ditakdirkan mereka menjadi orang Eropa, menjadi orang Arab, menjadi orang Cina segala macam. Ini disebut dengan takdir yang
musayyar, artinya tidak bisa kita pilih. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dihukum manusia dengan kesalahannya ini bukan dari segi takdir daripada musayyar, tetapi takdir mukhayyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada pada satu makbarah atau sebuah kuburan, kemudian Rasulullah mengambil sepotong kayu, kemudian Rasul menggaris le Rasulullah yang tanah, kemudian Rasulullah pada masanya nekeun para sahabat, sungguh isi syurga itu tidak lagi ditambah dan tidak dikurang. Sungguh daripada isi neraka itu tidak lebih dan tidak dikurang. Maka kata sahabat pada waktu, ya Rasulullah, apakah kami tidak harus lagi beramal? Kalau memang sudah ada ke hadapan Allah jumlah daripada isi syurga itu sudah tentu, jumlah daripada isi neraka itu sudah tentu, apakah lagi kami tidak harus beramal? Maka kata Rasulullah, i'malu, beramalah kalian. Beramalah kalian. Inna amalakum yasiru ila i'malu, inna amalakum yasiru ila khurujikum. Beramalah kalian, sungguh amal kalian itu memudahkan tempat kembali kalian. Artinya secara zahiriah bahwa syariat ini adalah menentukan secara zahiriah. Bila dalam dek tanyo memilih uranyo. Sebagaimana hikmah dalam sebuah cerita, ketika ada orang soleh, dia banyak menghabiskan umurnya untuk ibadah kepada Allah, sehingga agaknya dalam masalah dunia hanya sekedar hajat. Dia mengambil untuk dunianya, waktunya hanya sekedar hajat. Selebihnya dia isi untuk beribadah kepada Allah. Sampai syaitan itu menjadi geram, menjadi bengih keurunyan. Akhirnya syaitan mewujudkan dirinya dalam bentuk sidra ragam. Kemudian ijaklah syaitannya ikun ba'uranyan, wahai fulan, saya melihat engkau sudah 20 tahun beribadah kepada Allah. Engkau ini sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apakah engkau lupa bahwa takdir Allah itu sudah jelas? Bahwa betapapun hari ini engkau beribadah kepada Allah, tetapi ketika engkau sudah ditentukan oleh Allah sebagai isi neraka, hakikatnya engkau juga akan masuk neraka nanti hari kiamat. Maka menurut saya, kata syaitan itu, selagi engkau masih punya umur, ambillah sedikit dari dunia ini untukmu. Barangkali ketika nanti di hari kiamat engkau ditakdirkan sebagai isi neraka, maka engkau tidak menyesal karena engkau sudah berbuat sedikit, mengambil sedikit daripada kesenangan dunia. Maka laki-laki ini menjawab, wahai syaitan, saya beramal pada hari ini bukan berbicara masalah syurga dan neraka, tapi saya beribadah hari ini karena saya sadar saya ini sebagai hamba Allah, maka sudah selayaknya saya ini menghambakan diri kepada Allah selama saya masih diberikan umur oleh Allah. Bila hari kiamat Allah mentakdirkan saya sebagai isi nerakanya, maka saya tidak menyesal. Lon hana menyesal kepada leurunyan. Tetapi yang alangkah menyesalnya saya, ketika besok saya di hari kiamat dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, karena ketika saya di dunia berbuat amal buruk, maka saya ingin minta kembali ke dunia untuk beramal saleh. Inilah yang saya khawatirkan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran
kepada mereka-mereka yang tidak beramal. Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya tidak engkau matiku ila ajalin qarib, kepada masa yang sedikit. Bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis, orang yang di dalam kubur itu dia ingin pulang ke dunia hanya untuk mengerjakan 2 solat sunnah yang dia tinggalkan. Bukan solat wajib, solat sunnah saja yang dia tinggalkan. Dia kepingin pulang ke dunia untuk beramal soleh. Fa'asaddaqa, kata ahli kubur, saya ingin beramal soleh. Inilah bentuk daripada penyesalan-penyesalan orang yang di dalam kubur. Maka jemaah yang dirahmati Allah, secara kondisi kita lihat kehidupan kita hari ini, mungkin saya hari ini tidak berbicara menyangkut masalah situasi Timur Tengah, hari ini kita tidak bicarakan ke sana. Secara kondisi kehidupan Rasulullah, cara hidup Rasulullah, cara hidup sahabat Rasulullah, kebiasaan beliau, tidurnya beliau itu setelah salat Isya. Bangunnya Rasulullah tengah malam. Cara hitung sangat mudah. Jam 7 ke jam 8 sampai jam 5, lebih kurang 10 jam. 5 jam kita potong sebagai awal malam, maka pertengahan malamnya lebih kurang adalah jam 12. Rasulullah waktu ada nyoronya mungkin sekitar jam 8:30 atau lebih sedikit. Beliau bangunnya jam 12. Kapan Rasulullah istirahat kembali? Sekitar 20 menit menjelang salat subuh atau lebih kurang azan pertama tanya. Sehingga inilah salah satu bentuk cara kehidupan Rasulullah, sehingga tidak pernah luput beribadah kepada Allah di malam hari. Kita hari ini, masyarakat Kota Luk Semawe, kita barangkali jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pajan daeh tanya watai Rasul kau beda. Naurun poh sengasah nak lo. Padahal Allah jelas dalam Al-Quran menyebutkan malam itu difungsikan untuk istirahat, sedangkan siang itu untuk mencari penghidupan. Kita hari ini kita paksakan kedai-kedai kopi dipaksakan beraya lampu supaya ada baik dengar tu. Akhirnya malam tidak sempat lagi kita membaca surat Ar-Rahman, tidak sempat lagi kita membaca surat Muluk, tidak sempat lagi kita membaca Alif Lam Tanzil. Para sahabat Rasul, mereka rata-rata mengkhatamkan Al-Quran 1 minggu itu sekali khatam Al-Quran. Sedangkan kita, Masya Allah, bila kita tidak merubah cara hidup kita yang pada hari ini, secara umum kita jemaah yang sudah 40 tahun ini, maka saya khawatirkan penyesalan-penyesalan sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu akan menimpa kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan ini sebagai kesimpulan, sebagai takdir ketentuan Allah, siapa yang menjadi isi syurga, siapa yang menjadi isi neraka itu hak Allah. Tetapi kepilihan kita di dalam beramal soleh, sebagaimana kata Rasul tadi, i'malu, beramalah kalian, sungguh amal kalian itu mempermudahkan tempat kembali kalian. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini apa yang saya sampaikan ada manfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di dalam solat jamaah, di dalam solat rawatib, di dalam zikir-zikir aqabah setelah solat fardu, solat duha, bersedekah, silaturahmi, membaca Quran, dan teruslah kita belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah kembali kepada Allah untuk mendapat syurganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.